Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tombo teko loro lungo, ketemu lagi dengan Eyang Tajir. Ini di Lampung menunjukkan jam 12 malam. Pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan beberapa materi, yaitu tentang Qi, kemudian tentang ion positif, kemudian tentang ion negatif. Karena begitu muncul yang namanya produk kesehatan yang memancarkan ion itu, masyarakat banyak yang nggak percaya dan banyak yang bingung apa ini benar, apa itu salah. Nah, dulu sebelum muncul yang namanya kartu ion, saya itu sudah dikenalkan kalung kesehatan. Ini warnanya putih seperti ini. Ini dipakai. Ya, ini dulu iklannya adalah untuk menambah kekuatan di dalam badan manusia. Kemudian muncul lagi bentuknya ada kalung yang seperti ini. Warnanya hitam. Seperti magnet, ada magnetnya nih. Nah, gitu. Kemudian muncul lagi, kalau ini adalah yang disukai oleh orang-orang India. Ini pohon genitri di Lampung banyak biji kayak gini ya. Ini. Nah, ini kalau diukur dengan alat, ionnya itu sekitar 800. Kalau yang kalung-kalung seperti ini tadi, coba sih ndelok bandermu. Yang seperti ini ionnya kalau diukur itu sekitar 1600. Kemudian muncul lagi yang seperti ini kalung. Nah, kalung seperti ini. Nah, ini liontinnya ini bermacam-macam bentuk ya. Nah, yang kalung-kalung seperti ini, pancaran ionnya tidak lebih dari 2000. Sedangkan harganya ya sekitar 1,5 juta. Terakhir saya ketemu kartu, bentuknya kartu seperti ini. Kartu ion ini yang saya ketemukan ini, saya dulu tertarik dengan kartu yang seperti ini. Ada kawan saya namanya Bambang datang ke rumah, dia membawa alat ukur. Jadi ketika yang kalung-kalung tadi, yang kalung-kalung seperti ini semuanya diukur, ternyata pancaran ionnya tidak lebih dari 2000. Nah, setelah itu ini terakhir diukur, ini pancarannya satu kartu kayak gini 24.000. Nah, permasalahannya kalau kita jalan keluar, karena satu kalung ini sama aja pakai 20 kalung. Loh, Anda itu loh pede pakai kartu ini dimasukkan ke dalam saku atau pakai 20 kalung gitu loh. Aku takut kalau Bapak pakai 20 kalung itu nanti ditanyain orang ya sudah berapa hari itu, kan kira-kira seperti itu. Jadi aku memilih ini. Bahkan yang kartu seperti ini aku pakai sampai 12 kartu. Kenapa? Menurut Asian Journal Medical, yang kartu seperti ini pancaran ionnya itu sudah di atas 100.000. Nah, kemudian setelah punya ini tidak cukup hanya punya ini aja. Untuk perlakuan sehari-hari harus diikuti, karena itu merupakan satu kesatuan yang harus dijalankan. Yang pertama, perlunya latihan pernapasan, itu untuk memperbaiki Qi atau energi. Nah, nanti saya akan memberi gambaran apa sih Qi, apakah sih itu namanya ion negatif, ion positif, dan lain sebagainya, dengan menggunakan standar ilmu yang sederhana supaya Bapak Ibu cepat nangkep. Tapi buat Bapak-bapak, Ibu-ibu yang hobi menggunakan istilah-istilah medis, itu sudah ada Zoom meetingnya, itu setiap Kamis malam Jumat. Bapak Ibu bisa ikut. Jadi apa sih hubungannya ion negatif dengan saraf parasimpatif, dengan simpatif, dengan esofagus, seperti itu yang menjelaskan dokter, karena itu wewenangnya dokter. Nah, di sini saya akan memberi gambaran
atau ilustrasi atau contoh yang sederhana aja supaya Bapak Ibu bisa mudah menerima. Sekarang saya lagi agak pilek ya, agak pilek karena kecapean. Jadi walaupun sudah pakai kartu ion, kadang-kadang karena kita kecapean juga bisa aja pilek. Nah, untuk mengatasinya bukan langsung kita minum obat pilek, katakanlah obat yang di warung itu, saya nggak menyebutkan namanya, bukan. Tapi bisa dibantu juga dengan pernapasan. Nah, kenapa pernapasan itu penting untuk dilakukan setiap hari? Kita mengarah bukan pemikirannya, bukan kita pendekatannya bukan ke masalah magic, itu bukan, supranatural juga bukan, tapi saya akan memberi gambaran. Ketika napas kita tidak kita latih, maka paru kita itu misalnya gedenya itu segini, ya segini aja gitu. Nah, tapi ketika kita latih pernapasan, ruang udara yang ada di dalam paru itu menjadi berkembang sehingga paru-parunya bisa menjadi besar seperti ini. Nah, ketika rongga udara yang ada di paru-paru itu menjadi optimal, maka dibantu juga dengan menggunakan kartu yang seperti ini, maka akan memperbanyak oksigen yang masuk ke dalam darah, dan proses pembakaran qi di dalam paru itu akan menjadi sempurna. Nah, apa sih pentingnya qi dalam kehidupan kita sehari-hari kan gitu? Qi itu berasal dari bahasa Cina. Qi itu adalah energi. Jadi mata kita bisa melihat, jantung kita bisa bekerja dengan baik, kemudian seluruh organ kita bisa bekerja dengan optimal, itu dikarenakan adanya qi. Bahkan darah kita bisa mengalir dengan sempurna, itu adanya qi tadi. Tanpa adanya qi, walaupun itu ada darah itu tidak bisa berjalan secara sempurna sesuai dengan yang kita pikirkan. Begitu juga di seluruh organ kita itu juga ada darahnya ya. Nah, ketika qi-nya itu lemah, maka organ-organ tubuh yang lain juga menjadi lemah. Itu sudah rumus, itu sudah ilmu, nggak perlu dipikirkan lagi, nggak usah dianalisa lagi. Nah, kemudian ada lagi yang memberi namanya ion negatif. Ion negatif yang ada di dalam kartu ini jumlahnya atau pancarannya itu 21.000. Nah, berdasarkan Asian Journal Medical, itu apabila tubuh kita dipancari dengan ion negatif sebanyak 100.000 ion, maka orang itu bisa melakukan penyembuhan diri sendiri. Jadi organ-organnya itu bisa menyembuhkan dirinya sendiri ketika ada masalah. Nah, sebenarnya tanpa kartu ion ini, badan kita ini sudah dikaruniai oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Di dalamnya itu sudah ada ion negatif yang digunakan sebagai penangkal dari semua penyakit. Ya, penangkal dari semua penyakit. Jadi ion negatif yang ada di dalam tubuh ini itu sebagai penangkal terjadinya kalau ada serangan dari luar gitu. Nah, serangan yang dari luar itu apa? Yaitu saya gambarkan adalah ion positif. Nah, ion positif atau ion negatif itu dua-duanya tidak bisa dilihat. Tapi kalau memang kita perlu merasakan, bisa, ada caranya. Seperti apa sih ruangan yang banyak ion positifnya, seperti apa ruangan yang banyak ion negatifnya. Nah, itu bisa kita praktekkan dan bisa kita rasakan. Seperti adanya udara. Udara itu warnanya apa?
difoto juga nggak bisa. Tapi kita bisa mengilustrasikan bahwa udara itu ada gitu loh. Yang nggak percaya udara nggak ada itu ya mungkin ya semua orang itu percaya gitu ya bahwa udara itu ada. Qi tadi juga ada. Oh iya, Qi tadi gunanya untuk gambarannya seperti lem. Jadi kita ini punya raga, kita punya nyawa. Yang menempelkan antara raga dan nyawa itulah namanya Qi. Nah, permasalahannya karena Qi itu ibaratnya lemnya tadi. Permasalahannya lemnya ini masih sempurna bisa melengketkan antara raga dengan manusia itu sendiri, antara nyawa dengan raga, atau lemnya ini sudah hampir kering. Nah, di situ ketika lemnya itu bermasalah perlu ini dibantu. Artinya orang sehat juga perlu ini. Orang sakit juga perlu ini. Jangan dipikir orang sakit saja yang perlu seperti ini. Karena sudah banyak pepatah menyebutkan mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Nah, pada umumnya pemikiran manusia sekarang ini masih banyak yang berpikiran sayang, mahal, ya. Kemudian kalau belum nempel dengan lantai, dia belum mau berobat, apalagi beli alat-alat kesehatan. Padahal ketika dia memiliki mobil, ganti oli itu tiap bulan berapa? Beli ban mobil Pajero itu loh satu berapa? Ya kan? Itu rusak. Sedangkan ini bisa dipakai sampai 15 tahun untuk menjaga kesehatan kita. Harganya sama dengan ban Pajero tadi. Tapi ketika Anda membeli mobil Pajero atau ban Pajero, ini enggak mikir banyak, ya. Ini enggak mikir banyak, langsung dibeli. Begitu juga yang lain-lainnya. Pertanyaan yang muncul, nyawa Anda dengan ban Pajero mahal mana? Direnungkan aja sebentar, aku menunggu jawabannya. Nyawa Anda dengan ban Pajero itu mahal mana? Karena untuk menjaga nyawa Anda ini diperlukan. Jangankan mobil Pajero, jangankan bannya, enggak penting. Karena kalau nyawa ini sudah kabur dari raga kita, Pajero 10 juga enggak ada gunanya, rumah mewah juga enggak ada gunanya, dan lain sebagainya. Jadi untuk itu sadarlah kita untuk harus memiliki yang seperti ini bagi yang sayang dengan nyawanya. Upaya-upaya untuk panjang umur banyak macamnya, bisa mengatur masalah pola makan kalau tahu caranya. Bisa berolahraga kalau sempat. Bisa memiliki kartu ini. Pasti Anda punya duit senilai 1.500.000. Bohong kalau nggak punya. Bisa juga latihan pernapasan kalau ingat. Nah, ini urusannya dengan nyawa kok, kalau ingat, kalau sempat, kalau ini kan sayang gitu ya. Jadi ini wajib. Gimana Pak kalau aku belum punya uang tapi cuma latihan pernapasan aja? Bagus, lakukan. Gimana kalau aku memang betul belum punya uang tapi mau mengatur masalah pola makan? Bagus, kalau bisa. Tapi akan lebih stres lagi ketika sudah berobat kemana-mana, ketemu satu orang nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu. Diperiksa sama alat kesehatan, katanya jantungnya bagus, lambungnya bagus, paru-parunya bagus. Tapi terbukti Anda masih merasakan sakit. Nah, itulah perlunya terapi untuk relaksasi. Ini kartu ini mengandung
memancarkan gelombang alfa yang digunanya adalah memancarkan gelombang alfa tadi untuk tujuannya adalah relaksasi. Kebetulan saya akupunturis, saya praktek di Lampung. Jadi buat siapapun pendengarnya, ketika Anda sudah dicek ke dokter dan kemana-mana lah pokoknya berobat sampai mumet, sampai waleh, ternyata masih mengalami sakit. Nah itu saya punya cara tersendiri untuk mengatasi yang seperti itu, karena itu menunjukkan bahwa Bapak Ibu adalah kelebihan ion positif di dalam tubuh manusia. Lah, bagaimana caranya mengatasi itu? Antara ion negatif dan ion positif itu di dalam tubuh kita tetap diperlukan, tapi ketika itu terjadi seimbang. Ion negatifnya kalau diukur dengan angka, ion negatifnya 50, ion positifnya 50, sehingga di dalam tubuh manusia atau di dalam organ tubuh itu terjadi yin yang. Yin yang itu gambarnya hitam sama putih bulat itu. Jadi yin yangnya itu seimbang. Ketika yin yangnya itu seimbang, maka orang itu akan mendapatkan kesehatan yang sempurna, karena perjalanan 5 unsur ya, ini saya sudah menjelaskan tentang 5 unsur sedikit. Dari unsur kayu ke unsur tanah, kemudian ke unsur air, ke unsur api, ke unsur logam, kembali ke kayu. Itu energinya itu berjalan sempurna, seirama dan teratur, sehingga orang itu sehat. Nah, dari kayu, tanah, air, api, kemudian logam, kembali lagi ke kayu. Saya ahli akupuntur sudah 20 tahun, jadi kalau yang ngerti ilmu akupuntur yang saya maksudkan ngerti. Tapi suatu saat saya tetap akan membuatkan kayu itu apa sih hubungannya dengan tubuh manusia, tanah hubungannya dengan tubuh manusia itu apa, dan lain sebagainya akan saya buatkan kontennya. Nah, supaya saya juga rajin membuatkan konten, jangan lupa subscribe, like, and share. Nah, dari situ Bapak sudah bersedekah, namanya mensubscribe apa yang saya jelaskan, supaya Bapak Ibu punya wawasan lebih nambah ya. Saya tidak mengatakan Bapak Ibu kurang bisa atau ini enggak, karena saya itu tahu lebih dulu gitu. Saya tahu lebih dulu karena saya sudah mempelajari ilmu akupuntur. Jadi apa sih teori Using, apa sih yin yang seperti itu aku paham. Nah, nanti akan saya buatkan konten-konten berikutnya supaya semuanya menjadi paham. Kalau Anda kuliah D3 akupuntur itu biayanya 250 juta. 3 tahun. Nah, pilih mana, bayar 250 juta atau subscribe, kan gitu. Oke, itu pilihan ya. Kalau Bapak ikhlas silahkan di subscribe. Kemudian yang perlu, nanti saya juga akan bikin konten. Misalnya, kalau organ jantung atau organ limpa atau organ paru atau organ ginjal atau organ hati dan lain sebagainya itu kelebihan Qi, kelebihan ion negatif atau kekurangan ion negatif, itu gejala yang muncul itu seperti apa. Nanti akan saya buatkan kontennya satu persatu, karena itu harus, kalau di ilmu kedokteran harus menguasai yang namanya sindrom. Nah, itu harus tahu. Nanti akan saya buatkan kontennya gitu. Oh ya, oke. Tadi ada pilihan mau kalung atau mau kartu, terserah Bapak. Tapi kalau saya menyarankan Bapak Ibu pakai yang seperti ini karena pancaran ionnya besar, memancarkan gelombang alfa, kemudian dia juga ini kartu ini memancarkan infrared jauh yang gunanya adalah untuk
melancarkan sirkulasi darah. Nah, ketika sirkulasi darahnya itu lancar, kemudian di situ juga oksigennya bagus karena sudah dilatih dengan pernapasan tadi, ya semua orang kalau sirkulasi darahnya lancar itu akan sehat. Udah prinsipnya seperti itu, nggak perlu dianalisa, nggak usah dipikir. Kalau dipikir, kita mikir dulu lama, belajar dulu lama, baru beli ini, itu namanya kelamaan mikir. Ini sudah dibuat oleh para profesor, dan saya yakin kalau ini nggak ada gunanya, atau orang-orang yang beli ini tidak merasakan manfaatnya karena kekurangan dari beberapa harus dilakukan tapi tidak dilakukan, mereka hanya percaya ini ditaruh di saku, kemudian sudah nggak menjaga pola makan, nggak latihan pernapasan, dan lain sebagainya, ya nanti akan merasa, yang Bapak akan bilang gini, aduh aku pakai kartu ini kok nggak ada efeknya gitu loh. Padahal tidak cukup pakai kartu ini aja. Harus latihan pernapasan, menjaga pola makan, dan lain sebagainya. Saya ceritakan di awal tadi. Oke, sekarang saya akan sedikit memberi gambaran satu item, yaitu tentang bagaimana sih melakukan pernapasannya. Jadi mudah. Nanti kalau saya begini, tek, gitu, itu artinya saya nahan napas selama 5 kali hitungan. Nanti kita sama-sama hitung berapa kali saya kuat nahan napas, itu berapa hitungan. Lain orang beda-beda ya, tapi ini bisa dilatih. Yang tadi hanya bisa nahan 5 aja. Nanti 10, nanti 15, nanti 20, nanti 30, dan lain sebagainya. Oke, sekarang cara latihan pernapasan itu untuk supaya ruang oksigen di paru itu menjadi lebih banyak. Oke, kita mulai. Yang pertama adalah tahan napas, langsung tahan napas. Jadi ketika sudah 15 kali hitungan, langsung tarik napas lewat hidung. Seperti itu. Kita ulang lagi ya. Tarik napas lewat hidung, dikeluarkan lewat mulut. Yang keluar lewat mulut itulah namanya ion positif. Yang kita tarik lewat hidung itu namanya ion negatif. Oke, kita coba lagi. Itu tadi kuat 25 hitungan. Terserah. Nah, pada saat Anda menahan napas, bagi yang muslim mau memasukkan di situ sambil di dalam hati surat kulhu atau surat atau sholawat Nabi, atau berdoa menggunakan bahasa Jawa, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, itu terserah Bapak Ibu ya. Tapi karena kita orang muslim, itu kan ada surat-surat pendek boleh dibaca, apakah ayat kursi, apakah surat kulhu, atau yang lainnya itu dibaca sambil tahan napas. Insya Allah itu nanti akan menjadi lebih sempurna untuk latihan pernapasannya tadi. Oke, kemudian bagaimana untuk menghilangkan bermacam-macam penyakit gitu kan. Nah, itu aku untuk penyembuhan itu aku buka konten tersendiri. Nah, itu bagi yang sudah terapi di rumah saya itu bisa minta konten khusus untuk pengobatan. Itu sudah saya buatkan, jadi sambil tiduran mendengarkan konten yang saya buat itu. Salah satu contoh kemarin itu ada ibu-ibu yang umurnya sudah 70-an ya, kalau diangkat gini sakit, nggak bisa diangkat. Kemudian saya lakukan akupuntur, kemudian pakai kartu ini 6,
kemudian eh, saya terapi dengan tak latih pernapasan. Nah, tentunya juga saya isi juga sebenarnya dengan kekuatan X. Akhirnya selang 3 hari kemudian tangannya sudah bisa diangkat, sudah enak dan tidak nangis lagi. Tadinya tiap hari nangis saja itu. Kemudian datang yang kedua seminggu kemudian itu sesak napas. Juga saya lakukan dengan tepuk 1000 namanya. Bagi yang bukan akupuntur bisa melakukan yang namanya tepuk 1000, karena saya sedang memulai mengenalkan ilmu bolo sewu. Ya, maka terapinya juga saya kasih nama tepuk 1000. Lah, bagaimana itu cara melakukannya tepuk 1000, yaitu harus Anda datang ke tempat praktek saya. Nah, itu nanti akan tahu, oh ini tepuk 1000 seperti ini. Kalau saya jelaskan secara detail di sini sampean ngantuk nanti dengerin konten saya. Oke, nanti aku tetap buat konten-konten untuk berikutnya untuk menambah wawasan bagaimana caranya menjaga kesehatan untuk diri kita. Sementara saya cukupkan sekian. Jangan lupa subscribe, like, and share kepada teman-teman. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk semua. Terima kasih. Tombo teko loro lunga, dengan dibantu 1000 mitra bolo sewu saling mendoakan satu sama lain. Insya Allah semuanya menjadi sehat. Bagi yang ingin memiliki kekuatan bolo sewu boleh langsung japri. Terima kasih. Semoga Bapak Ibu sehat, banyak rezeki, bahagia. Salam dari Eyang Tajir, Lampung. Konten saya buka YouTube, ketik Harsono Tajir. Terima kasih.